Sebenarnya takut sih, takut. Cuma yakinkan kalau orang itu bisa. Di saat masyarakat itu berjauhan dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang punya penyakit COVID itu, justru orang yang harus berhadapan langsung dengan dorang, harus berkontak langsung dengan dorang. Hari berjalan seperti biasa bagi Aulia Lambanaung dan Esther Sangari. Sudah 5 bulan sejak RSUP Kando Manado menjadi pusat rujukan pasien COVID-19. Keduanya jadi terbiasa dengan virus mematikan ini. Selepas subuh pada suatu pojok ruangan Irina F, Aulia dan Esther memulai prosesi masuk ruang isolasi. Pertama, menggunakan baju terusan, mirip penyelam berbahan sintetis lengan panjang. Setelah itu, mengenakan semacam training spa olahraga, terakhir penggunaan baju hazmat berwarna putih. Rambut terbungkus, memakai masker N95, dilapisi lagi masker medis sensi, pelindung wajah, sarung tangan, lengkap kacamata. Dengan APD lengkap, langkali kurang cari-cari nafas, sesak, karena mau pakai baju itu panas. Ya, tahan. Kurang baku bilang entamang, boleh mau pakai pampers. Ya, paling setengah mati kalau orang sementara pakai APD, orang rasa buang air. Engkali kurang jatahan, no? Karena APD ini kalau so pakai, so boleh mau pakai ulang. Keduanya berjalan menyusuri selasar rumah sakit, berpapasan sejumlah orang, mendapatkan anggukan hormat dengan sapaan "Selamat pagi, dokter". Aulia dan Esther hanya tersenyum di balik face shield mereka, sebelum bergabung dengan kelompok serba putih lainnya. Taklimat saat kelompok itu memulai tugas shift pagi hari. Aulia dan Esther mengambil sapu, pengepel, dan ember. Keduanya bukan dokter atau tenaga medis, tetapi petugas kebersihan cleaning service di ruang isolasi COVID RSUP, anggrek dan nyiur melambai. Ember kecil menampung dahak dan lendir pasien COVID, secepat mungkin disingkirkan dari bawah ranjang. Bispot urin pasien COVID, pampers dewasa, kadang bersama tinja, baju kotor, darah karena infus tersumbat, semua limbah corona itu jadi bagian keseharian Aulia dan Esther. Aulia Lambanaung, lajang berusia 20 tahun, tidak pernah membayangkan dirinya bakal bergelut dengan sesuatu yang semua orang hindari. Suasananya jadi lain, jadi mencekam gitu. Sedangkan yang kita kerjakan itu harus berkontak langsung dengan pasien. Karena memang itu sudah tanggung jawab kami sebagai cleaning service isolasi. Apapun itu kotoran pasien itu harus dibersihkan oleh cleaning service. Esther Sangari bertugas di bangsal nyiur melambai, mengurusi kebersihan ruangan untuk 11 pasien COVID. Ruang isolasi minim petugas, hanya ada perawat dokter dari balik ruang kaca. Esther justru bertugas dari satu ranjang pasien ke ranjang pasien lainnya, terkurung bersama penderita. Statusnya sebagai seorang ibu menjadikan Esther mampu bekerja ekstra, bukan hanya mengurusi limbah pasien, namun menyuapi, memberi minum, merubah posisi tidur pasien. Hal-hal berbau kontak langsung adalah sisi kemanusiaan perempuan pengepel itu. Begitu ada pasien bilang, "Ibu boleh minta tolong kasih keluar akang kuat tuh baju kotor di kamar mandi." Dorang punya, COVID punya. Dorang ambil isi di plastik, dorang bawa keluar. Rupa dorang mau minta air minum, dorang mau kasih sua, no? Dekat, pakai sedotan, dorang kasih sua. Memang kontak langsung. Langkali dia ke sana, ya, so tabuka tuh infus, ya, dorang pelari-lari. Menjadi bagian dalam kawasan penanganan COVID RSUP Kando, Esther dan Aulia sempat mendengar kasak-kusuk insentif pemerintah terhadap petugas kesehatan. Sayang, keduanya bukan petugas kesehatan, tetapi petugas kebersihan COVID. Meski demikian, Aulia dan Esther merasa bersyukur di saat pekerja lain dirumahkan, PHK, keduanya mendapatkan berkah sebagai pengurus limbah COVID. Rp3.150.000 honorarium bulanan itu merupakan rejeki dari Tuhan, membuat dapur keduanya tetap berasap. Hasil membersihkan dan memulung di ruang isolasi
kemudian menuju ke instalasi sanitasi khusus COVID-19 di bawah pimpinan Melki Mananohas. Penanganan limbah COVID di Rumah Sakit Kando Manado bergerak dalam irama cepat, tidak boleh lewat 2 kali 24 jam. Untuk limbah medis COVID di Rumah Sakit Kando itu, kalau ketentuan nasional 2 kali 24 jam harus dimusnahkan, di Rumah Sakit Kando itu 1 kali 24 jam sudah harus dimusnahkan. Sudah harus dimusnahkan. Itu ketentuan yang dikeluarkan oleh, instruksi yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Kando. Jadi cara untuk penanganan pemusnahan limbah medis COVID di rumah sakit sudah sangat tertangani dengan baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula sehingga tidak akan mencemari lingkungan maupun akan terpapar ke tengah-tengah masyarakat. Rumah sakit mengandalkan 2 fasilitas bersuhu tinggi guna menjamin lingkungan sekitar tidak tercemari. Nah, pemusnahan limbah medis COVID di Rumah Sakit Kando itu menggunakan insinerator dan autoklav. Insinerator dengan derajat 800 sampai 1200 derajat, kemudian untuk autoklav 120 sampai 150 derajat Celcius. Setiap hari 3 ruang isolasi, Irina F, Nyur Melambai, dan Anggrek menghasilkan limbah COVID 350 kg. Seluruh pengurus limbah COVID menggunakan APD lengkap saat bertugas menjalani swab test berkala setiap 14 hari. 5 bulan mengurus limbah COVID, belum satupun petugas kebersihan RSUP Kando terpapar virus corona. Puji Tuhan.